Kita lanjut bahas PLR BTT episode 253. Oke, lah nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wilayah dari Pegunungan Jatuh terletak di perbatasan antara Aulat Jiwa dan juga Aliansi Rumah Langit. Kedua belah pihak telah banyak melakukan pertempuran di pegunungan ini pada masa lalu, dan pertempuran tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Nama dari Pegunungan Jatuh ini, jika ditarik garis lurus untuk kembali ke zaman kuno, ada desas-desus mengatakan bahwa banyak ahli di tahap Doseng mati di Pegunungan Jatuh pada zaman kuno tersebut. Meskipun legenda seperti ini membuat banyak orang pencari harta karun berkeliaran di pegunungan tersebut, namun mereka tidak menemukan sisa-sisa dari ahli Doseng. Kurangnya harta di tempat itu tidak menodai reputasi dari Pegunungan Jatuh di dataran tengah, terutama ketika pegunungan ini dipilih sebagai tempat pertempuran terakhir antara Aulat Jiwa dan juga Aliansi Rumah Langit. Dalam waktu yang cukup singkat, reputasi dari Pegunungan Jatuh sekali lagi telah melonjak. Berita itu pun menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 3 hari, Pegunungan Jatuh yang tampaknya sepi sekarang telah dipenuhi oleh banyak orang. Faksi-faksi dan juga para ahli dari seluruh dunia mengerumuni Pegunungan Jatuh tersebut, karena ini merupakan pertarungan yang akan menentukan antara Aulat Jiwa dan juga Aliansi Rumah Langit. Siapakah yang akan bisa keluar sebagai pemenangnya dan kemudian menjadi raja di seluruh dataran tengah. Datangnya banyak orang ke tempat ini telah memaksa suku binatang ajaib yang sebelumnya tinggal di dalam Pegunungan Jatuh kini telah memindahkan kelompok mereka karena takut terlibat di dalam pertempuran besar yang bisa menghancurkan keturunan mereka. Hari keempat telah tiba. Suasana di Pegunungan Jatuh telah menjadi sangat panas, dan sekarang tempat itu sudah dipenuhi dengan banyak orang yang tidak terhingga. Bahkan orang-orang akan bisa melihat beberapa iblis tua yang tadinya menyembunyikan diri dari dunia. Mereka juga telah muncul di tempat itu. Tampaknya semua tetua dari generasi yang lebih tua ini ingin menyaksikan hasil pertempuran yang menghujam dunia antara Aulat Jiwa dan juga Aliansi Rumah Langit. Meskipun wilayah dari Pegunungan Jatuh ini sangatlah ramai, tidak ada satupun orang yang berani mendarat di Gunung Jatuh. Bahkan orang-orang tua itu yang memiliki kekuatan luar biasa juga telah menjaga jarak 10.000 kaki jauhnya dari Gunung Jatuh. Ruang yang berada di sekitar Pegunungan Jatuh saat ini dengan cepat terdistorsi. Banyak lubang hitam langsung terbentuk, dan akhirnya kabut hitam pun keluar dari dalam lubang hitam tersebut lalu menyebar ke segala arah. Ada suara yang cukup tajam samar-samar dipancarkan dari kabut hitam itu yang telah membuat raut wajah banyak orang di tempat ini segera berubah menjadi cukup serius. Tatapan mata mereka juga dipenuhi dengan rasa jijik dan juga ketakutan ketika melihat pada kabut hitam. Hal tersebut membuat banyak orang segera mengatakan orang-orang dari Aulat Jiwa sebenarnya sudah datang. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dari dalam kabut hitam kini telah keluar 7 sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam, dan mereka semuanya memiliki aura yang cukup perkasa dan luar biasa. Aulat Jiwa memang layak menjadi penguasa dari dataran tengah karena mereka sebenarnya telah membawa 7 orang di tahap Doseng bersama-sama datang ke tempat ini. 2 pimpinan dari 7 orang itu tidak lain merupakan kepala Aulat Jiwa Hun Miseng dan juga Pak Tua Hun Mo, serta ada wakil kepala Aulat Jiwa. Dan individu yang tersisa merupakan orang-orang dari klan Hun. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi gelap dan juga hawanya sangat dingin ketika kemunculan 7 orang tersebut. Bahkan sinar matahari seolah-olah tidak mampu menembus ke dalam tempat ini. Ekspresi di raut wajah para tetua yang telah datang ke tempat ini telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian mereka berkata, kekuatan dari Aulat Jiwa ini sebenarnya sangat menakutkan. Setelah secara pribadi orang-orang tua ini menyaksikan barisan dari Aulat Jiwa, mereka akhirnya mengerti bahwa kesenjangan besar antara faksi mereka dengan Aulat Jiwa memang tidak bisa dijembatani. Tatapan mata dari kepala Aulat Jiwa Hun Miseng melihat seluruh tempat ini dengan acuh tidak acuh. Segera setelah itu mengangkat kepalanya ke arah langit, dan dia berkata dengan nada suara yang bergema di seluruh tempat ini, anggota dari Aliansi Rumah Langit, kalian harus mengungkapkan diri setelah kalian tiba. Sebuah tawa kemudian bergema di tempat ini untuk menjawab perkataan dari Hun Miseng. Hahaha, kau memang layak menjadi kepala dari Aulat Jiwa. Penglihatanmu memang sangat bagus.
Ruang di sisi lain dari Gunung Jatuh sekarang telah dengan cepat menjadi terdistorsi. 10 sosok kini telah menampakkan dirinya dan mengeluarkan doki yang luar biasa untuk mengusir hawa gelap dan juga dingin yang disebabkan oleh aura dari orang-orang aula jiwa. Tatapan mata semua orang di tempat ini segera menyapu pada 10 sosok yang baru saja muncul. Mereka merupakan orang-orang yang berasal dari aliansi Rumah Langit. Beberapa tetua yang ada di tempat ini, raut wajahnya juga langsung berubah menjadi cukup serius ketika mereka mengatakan aliansi Rumah Langit sebenarnya memiliki 10 orang di tahap Doseng. Karena sekarang aliansi Rumah Langit telah membawa seluruh ahli mereka. Jika ditambahkan dengan leluhur Huoyun, Peri King, dan juga Peri Hua, serta para doseng yang berada di bintang 1 yang telah bergabung dengan aliansi Rumah Langit dalam 2 tahun terakhir, serta ada Yalau, maka jumlah doseng yang dimiliki oleh aliansi Rumah Langit mencapai 10 orang. Dan ini merupakan barisan yang cukup menakutkan sebanding dengan beberapa klan kuno. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup tenang. Jelas semua orang terpana akan kekuatan besar dari aliansi Rumah Langit. Tidak menyangka bahwa sebenarnya kekuatan dari aliansi Rumah Langit memang mengerikan. Kepala aula jiwa Hun Miseng melihat pada orang yang menjadi pimpinan dari barisan aliansi Rumah Langit ini yang tidak lain itu merupakan Soyen. Hun Miseng kemudian mengatakan, "Tidak kusangka ternyata kau masih hidup." Soyen hanya tersenyum menanggapi ucapan dari Hun Miseng, kemudian dia menjawabnya, "Terima kasih banyak karena kau masih mengingatku. Jika tidak, kemungkinan aku tidak akan bisa bertahan." Tatapan mata dari Hun Miseng terus mengamati tubuh dari Soyen dan dia bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan dari Soyen telah melonjak dengan pesat. Hal ini membuat Hun Miseng merenung sejenak sebelum tiba-tiba dia mengatakan, "Sebenarnya api teratai pemurni iblis berada di tanganmu." Soyen hanya tersenyum dan tidak menjawab perkataan dari Hun Miseng. Hal tersebut membuat Hun Miseng secara perlahan menganggukkan kepalanya dan raut wajahnya kini telah berubah menjadi cukup muram, lalu mengatakan, "Klan Xiao yang kalah sebenarnya telah mampu menghasilkan orang sepertimu. Jika orang-orang mengatakan tentang pencapaian yang kau dapatkan, maka kau bisa dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun karena klan Hun milikku telah membunuh Xiao Xuan, maka kita juga bisa membunuh dirimu yang dianggap sebagai Xiao Xuan kedua." Mendengarkan ucapan dari Hun Miseng itu membuat Soyen segera menyipitkan matanya. Sebuah hawa dingin dan juga hawa pembunuh yang luar biasa telah mengalir di dalam diri Soyen. Tatapan mata dari Hun Miseng terus melihat pada Soyen yang kemudian dia mengatakan, "Aliansi Rumah Langit milikmu hanya memiliki satu kesempatan di dalam pertempuran ini. Kau akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika sampai kau kalah." "Soyen, apakah kau berani menerima tantangan seperti ini?" Tiba-tiba saja ada suara seperti lonceng yang disertai dengan serangan spiritual menakutkan menyerbu ke arah Soyen dari segala arah. Karena itu merupakan serangan spiritual yang telah dikeluarkan oleh Hun Miseng. Soyen hanya melangkahkan kaki untuk maju. Dia mengeluarkan aura yang cukup halus dari dalam tubuhnya, dan serangan spiritual dari Hun Miseng tidak mampu membuat Soyen untuk mengambil langkah mundur. Dia kemudian melihat dengan serius ke arah Hun Miseng sambil mengatakan, "Aku sangat menerima tantangan ini. Sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri konflik ini." Patua Hunmo yang berada di samping dari Hun Miseng tiba-tiba saja tertawa. Dia lalu mengatakan, "Sungguh bocah yang berani." Sementara Soyen hanya meliriknya dengan acuh tidak acuh. Selanjutnya Soyen melihat pada Hun Miseng sambil mengatakan, "Bolehkah aku tahu bagaimana caranya kita akan melanjutkan tantangan ini?" Hun Miseng kemudian mulai menjelaskan, akan ada 3 putaran yang kita lakukan di dalam pertarungan ini. Orang yang bisa memenangkan 2 putaran, maka dia akan menjadi pemenangnya. Masing-masing dari kita akan mengirimkan 3 orang untuk terlibat pertarungan habis-habisan. Namun tentu saja, jika kau ingin semua orang yang berasal di dalam aula jiwa dan juga aliansi Rumah Langit bertarung, maka aku tidak keberatan. Aula jiwa milikku ini telah berdiri di dataran tengah selama periode waktu bertahun-tahun. Jika kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa melawan kami hanya dengan mengandalkan jumlah
maka hal itu terlalu naif. Mendengar ucapan dari Hun Mis yang membuat Zhou Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia pun mengatakan, kata-katamu ini memang membawa beban karena kau mendapatkan dukungan dari klan Hun. Jika kita terlibat pertempuran dalam skala besar, meskipun aliansi rumah langit milikku telah dimusnahkan, maka klan Hun milikmu juga pasti akan menderita kerusakan yang sangat serius. Dan tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian seperti itu. Undangan pertempuran ini jelas menentukan bahwa klan Hun tidak berniat terlibat di dalam perang besar. Oleh karenanya, mereka telah mengatur pertarungan di antara ahli tingkat tinggi dari kedua faksi masing-masing. Meskipun pertempuran ini tidak terlalu besar, namun hal itu telah mewakili kubu masing-masing. Jika mereka kalah, maka yang lemah tidak akan mampu melakukan apapun di masa depan nanti, dan kemungkinan hanya akan berakhir dimusnahkan. Hun Miseng kemudian berkata pada Zhou Yan, kau bisa memilih dua individu pertama untuk melakukan pertarungan. Zhou Yan segera tersenyum, kemudian dia mengatakan, memenangkan 2 dari 3 ronde, membiarkan orang lain memiliki apa yang mereka inginkan adalah kebajikan yang baik. Mendengar kata-kata Zhou Yan membuat Hun Miseng mengangkat alisnya sambil berbicara dengan makna yang lebih dalam. Sepertinya kau juga tidak bisa menanggung kerugian dari perang habis-habisan. Zhou Yan hanya tersenyum lalu mengatakan, tunjukkan padaku orang-orang yang akan bertarung dari kelompokmu. Pak Tua Hun Mo tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu dia mengambil langkah untuk maju sambil mengatakan, ini merupakan provokasi terbesar yang telah diterima oleh klan Hunku selama bertahun-tahun. Bocah muda dari klan Zhou, aku adalah salah satu orang dari 3 peserta yang akan melakukan pertarungan. Pak Tua Hun Mo tiba-tiba saja mengeluarkan gelombang sonik dari bawah kakinya. Hal itu telah merambat melalui bawah tanah yang bergegas, memberikan serangan pada Zhou Yan secara diam-diam. Ketika serangan tersebut akan mengenai tubuh dari Zhou Yan, tiba-tiba saja Zhou Chen maju dan dia menginjakkan kakinya di tanah dengan keras. Lalu, boom! Kekuatan serang dari Pak Tua Hun Mo itu pun dalam sekejap dihancurkan. Sementara tatapan mata Zhou Chen masih melihat pada Pak Tua Hun Mo sambil mengatakan, klan Hun masih saja curang seperti biasanya. Raut wajah dari Pak Tua Hun Mo telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat pada Zhou Chen lalu mengatakan, kapak darah Zhou Chen. Zhou Chen sekarang telah memiliki niat membunuh yang besar yang sedikit demi sedikit keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian dia mengatakan, kalian para semut tidak layak untuk menyebutkan namaku. Hun Miseng dan juga Pak Tua Hun Mo mengerutkan keningnya. Mereka tidak berani meremehkan kekuatan dari Zhou Chen, terutama adalah Hun Miseng yang saat itu telah dibuat babak belur di dalam pertarungan melawan Zhou Chen ketika berada di alam api iblis. Sekarang keduanya telah bertemu kembali dan di dalam hati dari Hun Miseng telah merasakan ketakutan. Sosok orang yang berada di samping dari Hun Miseng tiba-tiba saja melangkahkan kakinya untuk maju sambil mengatakan, kau memang layak menjadi kapak darah Zhou Chen karena kau masih sekuat ini meskipun kau belum muncul selama bertahun-tahun. Meski Xiao Xuan itu sangatlah terkenal, dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian, dan klan Xiao milikmu ditakdirkan hanya menjadi bunga yang mekar dalam jangka waktu yang pendek. Tatapan mata Zhou Yan terfokus pada orang yang baru saja maju, dan ekspresinya kini telah berubah menjadi cukup muram ketika melihat pada orang itu. Zhou Yan hanya bertukar pandang dengan orang-orang yang berada di sampingnya. Kemudian dia mengatakan, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Mata Zhou Chen juga melihat pada orang tersebut dan kemudian dia mengatakan, Hun Qianmo. Hati dari kelompok Zhou Yan pun bergetar ketika mendengar ucapan dari Zhou Chen mengatakan bahwa orang yang muncul ini merupakan Hun Qianmo, dan ternyata klan Hun memang benar-benar telah mengirimkan orang tersebut. Beberapa orang tua yang berada di dalam tempat ini, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian mengatakan, Hun Qianmo, astaga, ternyata dia masih hidup. Klan Hun bahkan telah mengirimkannya ke tempat ini. Sepertinya mereka memang benar-benar bertekad untuk menghancurkan aliansi rumah langit. Zhou Chen hanya menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia berkata, sampah yang pernah memohon belas kasihan di tangan dari kepala klan Zhou saat itu benar-benar berani untuk menunjukkan dirinya.
Raut wajah dari Hun Qianmo segera bergetar dan tatapan matanya berisi kilau yang aneh ketika dia melihat pada Xiao Chen dan juga Xiaoyan. Detik berikutnya, Hun Qianmo pun mengatakan, terlepas dari seberapa kuatnya dia, namun dia masih tidak bisa menghindari kematian. Pemenangnya merupakan seorang raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini. Tapi bagaimana dengan klan Xiao milikmu? Klan Xiao yang pernah terkenal di seluruh benua sekarang hanya hidup sebagai kelompok kecil yang lemah. Mereka telah berada di bawah kaki dari klan Hun kita. Harus dikatakan bahwa itu merupakan sebuah tragedi yang sangat besar. Mendengar ucapan dari Hun Qianmo itu membuat Xiao Chen sangat marah. Detik berikutnya, boom, tubuhnya dengan cepat melesat dan muncul di hadapan dari Hun Qianmo. Dirinya mengangkat tangan dan tiba-tiba saja kapak merah raksasa ini telah muncul di genggaman tangan dari Xiao Chen. Hal tersebut diayunkan untuk memberikan serangan pada Hun Qianmo. Mendapatkan serangan seperti ini membuat Hun Qianmo menjadi cukup serius. Kemudian dia berkata, Xiao Chen, meskipun kau cukup beruntung untuk bisa bertahan hidup sampai saat ini, namun kau bukan lagi kapak merah darah Xiao Chen dari masa lalu. Tangan dari Hun Qianmo langsung terkepal. Dia juga memberikan pukulan ke arah kapak merah raksasa milik Xiao Chen. Pada akhirnya, tiang! Dari benturan tersebut menimbulkan gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Bahkan beberapa elit Daoseng dari Aulat Jiwa dengan cepat mengambil langkah untuk mundur dengan ekspresi yang sangat serius. Hanya Hun Miseng dan juga Pak Tua Hunmo yang tetap berada di tempatnya berdiri. Tubuh dari Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Raut wajahnya kini telah berubah menjadi cukup suram ketika melihat pada Hun Qianmo karena kekuatan orang itu lebih besar jika dibandingkan dengan Xiao Chen. Selama ini Xiao Chen telah terkurung di dalam ilusi yang diciptakan api teratai pemeri iblis, maka pelatihannya tidak bisa meningkat dengan pesat seperti yang dilakukan Hun Qianmo di masa lalu. Hun Qianmo itu hanya bisa berlari ketika dia bertemu dengan Xiao Chen. Kali ini Hun Qianmo telah melirik pada tinjunya yang sudah berdarah. Dia mengabaikan hal itu, kemudian mengatakan, Xiao Chen, aku sudah mengatakan bahwa semuanya telah berubah. Kau yang sekarang bukan lagi tandinganku. Setelah mengatakan hal tersebut, Hun Qianmo menjilat darah yang berada di tinjunya. Kemudian dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, bocah kecil, kau memiliki aroma dari Xiao Xuan di dalam tubuhmu. Tampaknya kau benar-benar mendapatkan warisannya di dalam makam surgawi. Raut wajah Xiaoyan masih tetap tenang ketika mendengarkan ucapan dari Hun Qianmo, dan Xiaoyan mengetahui bahwa orang ini sebenarnya berada di kekuatan bintang 6 Daoseng. Bahkan dia lebih kuat dari semua orang yang telah hadir di tempat ini. Kepala Aulat Jiwa Hun Miseng melirik pada Xiaoyan. Kemudian dia mengambil langkah untuk maju yang menyiratkan bahwa dia merupakan orang ketiga yang akan bertarung di tempat ini. Hal tersebut dilakukan oleh Hun Miseng sambil mengatakan, Xiaoyan, Aulat Jiwa telah memilih pesaingnya. Sekarang adalah giliranmu. Tatapan mata yang cukup serius telah terlintas di dalam mata Xiaoyan. Tampaknya pertempuran kali ini akan menjadi cukup intens. Dia harus bisa menghadapi Hun Miseng di salah satu dari 3 pertempuran. Pak Tua Hunmo akan dilawan oleh Xiao Chen. Namun satu-satunya masalah adalah Hun Qianmo. Tiba-tiba saja sosok pemuda penggembala ini langsung muncul di samping dari Xiaoyan. Karena itu merupakan leluhur dari menara pil kecil. Dan kemudian dia mengatakan, biarkan orang tua Hun Qianmo itu menjadi lawanku. Tetua pertama dari menara pil, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup gembira ketika melihat pada pemuda yang merupakan leluhur menara pil kecil telah ada di tempat ini. Ia pun dengan hormat langsung berteriak, leluhur. Sementara Xiaoyan juga langsung membukukan badan. Dia menangkupkan 2 tangannya sambil berkata, salam untuk leluhur. Leluhur menara pil kecil hanya melambaikan tangannya. Kemudian dia mengatakan, sudahlah, kenapa kau harus begitu sopan seperti ini? Tatapan mata dari leluhur menara pil kecil sekarang dibuat terkejut ketika dia mengamati tubuh dari Xiaoyan. Segera setelah itu, dia kembali mengatakan, sungguh tidak terduga.
api teratai pemurni iblis yang bahkan tidak bisa aku taklukkan sekarang telah berada di dalam tubuhmu. Kesempatan beruntung seperti itu benar-benar membuatku cemburu. Objek surgawi seperti api teratai pemurni iblis merupakan sesuatu yang bahkan selama ini didambakan oleh leluhur dari menara pil kecil. Meski begitu, dia tidak pernah berhasil menaklukkan hal seperti itu selama bertahun-tahun. Namun tidak disangka, sekarang benda itu berada di dalam tubuh Xiaoyan. Mendengar ucapan dari leluhur menara pil kecil hanya membuat Xiaoyan tersenyum, dan Xiaoyan merasa cukup beruntung untuk bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis ini. Jika saat itu sisa jiwa dari Saint teratai pemurni iblis tidak ikut campur dalam hal tersebut, kemungkinan Xiaoyan sudah terbunuh oleh api teratai pemurni iblis. Leluhur dari menara pil kecil hanya memandangi Xiaoyan sambil mengatakan, menara pil juga merupakan anggota dari aliansi rumah langit, dan kalian semua akan berbagi tentang kemuliaan dan juga kehancuran bersama-sama. Menjadi penjaga dari menara pil, aku tidak akan bisa menjauhkan diri dari masalah hari ini. Tatapan mata dari leluhur menara pil melihat pada Xiaoyan dengan perasaan yang tidak diketahui. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan tatapan matanya telah menjadi sangat tajam. Secara alami, leluhur menara pil kecil memahami alasan dari Xiaoyan mendirikan aliansi rumah langit. Xiaoyan tetap tenang ketika dilihat oleh leluhur menara pil kecil. Selanjutnya, leluhur menara pil kecil kali ini mengatakan, serahkan orang tua yang bernama Hun Qianmo itu padaku. Aku tidak berani mengatakan bahwa diriku bisa mengalahkannya, tapi mendapatkan hasil seimbang sudah cukup baik daripada mendapatkan kekalahan. Xiaoyan menghela nafas dengan lega ketika mendengar hal tersebut. Kemudian dia mengatakan, terima kasih banyak tetua menara pil kecil. Munculnya leluhur menara pil kecil tidak diragukan lagi, menimbulkan keributan dari banyaknya orang yang telah hadir di tempat ini. Mereka orang-orang yang berasal dari generasi lebih tua mengungkapkan wajah keterkejutan. Kemudian rasa hormat yang tinggi dan juga ketakutan melintas di dalam tatapan mata mereka. Orang-orang tua ini lalu mengatakan, sebenarnya itu merupakan leluhur dari menara pil. Tidak disangka kita akan bisa melihat makhluk legendaris seperti itu muncul di tempat ini. Benar, dikabarkan bahwa bentuk asli dari leluhur menara pil ini merupakan pil Xuan tingkat ke-9. Kemungkinan dia merupakan satu-satunya pil obat yang sangat langka di dunia ini. Jika dia dimurnikan, pasti bisa meningkatkan kekuatan kita. Salah seorang kemudian jawabnya, diamlah kau, bicara apa kau ini? Apakah sebenarnya kau cari mati? Kekuatan dari leluhur menara pil telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya, namun sangat sulit untuk bisa menemukan seseorang yang bisa menelan dirinya. Bagaimanapun, orang yang bisa mendapatkan dirinya merupakan sebuah berkah. Raut wajah dari Hun Qianmo sekarang juga telah berubah menjadi sangat serius. Kemudian dia mengatakan, hantu tua, sepertinya kau memang benar-benar berniat melawan klan Hunku. Di masa lalu, klan Hun kita tidak memberikan serangan pada menara pil karena dirimu. Namun sekarang, kau berani ikut campur dalam masalah ini. Tindakanmu itu benar-benar tidak bijaksana. Mendengar ucapan dari Hun Qianmo hanya membuat leluhur dari menara pil kecil tersenyum tipis. Kemudian dia mengatakan, bahkan orang tua sepertimu saja juga ikut campur dalam hal ini. Tidakkah kau berpikir terlihat sangat bodoh dengan mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan diriku? Jika aulat jiwa memiliki kesempatan yang tepat, mereka pasti sudah menyerang menara pil sejak lama. Apakah kau pikir aku tidak mengerti orang-orang seperti apa dirimu ini? Sudahlah, tidak perlu banyak bacot, karena aku telah memahami kalian semuanya dan melakukan pertarungan selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu seberapa banyak kekuatanmu telah meningkat dibandingkan di masa lalu. Tatapan mata dari Hun Qianmo telah berubah menjadi sangat tajam ketika dia mendengarkan ucapan tersebut. Kemudian berkata, aku akan memberitahu dirimu tentang kekuatanku. Tubuh dari Hun Qianmo sekarang telah berubah menjadi cukup ilusi. Leluhur dari menara pil kecil hanya tersenyum tipis ketika dia melihat tindakan dari Hun Qianmo. Kemudian menoleh pada kelompok Xiaoyan sambil mengatakan, kalian semuanya harus berhati-hati. Segera setelah itu, tubuh dari leluhur menara pil kecil secara diam-diam langsung menghilang. Detik berikutnya,
dia telah muncul di udara dengan lembut melambaikan tangan dan ruang yang ada di sekitarnya langsung terdistorsi yang kemudian berubah menjadi lubang hitam. Leluhur menara pil kecil yang sudah berada di hadapan dari lubang hitam tersebut sekarang mengatakan, Hun Qianmo, tempat ini terlalu kecil untuk pertarungan kita berdua. Mari kita berpindah dan melakukan pertarungan di tempat yang lain saja. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari leluhur menara pil kecil segera memasuki lubang hitam. Hun Qianmo kemudian mengatakan, apakah kau pikir aku takut padamu? Tubuhnya juga langsung bergerak untuk memasuki lubang hitam yang dalam sekejap lubang hitam itu pun langsung menghilang. Setelah keduanya memasuki lubang hitam, tempat itu sendiri langsung berdesir dan berubah menjadi transparan. Kali ini semua orang bisa melihat kedua sosok telah melayang di dunia lain, dan itu merupakan leluhur menara pil kecil dan juga Hun Qianmo yang telah bersiap untuk melakukan pertarungan. Seluruh pegunungan ini telah berubah menjadi cukup gempar. Kemudian banyak orang mengatakan mereka berdua merupakan Doseng bintang 6. Sepertinya perjalanan kita untuk melihat pertarungan ini tidak sia-sia, karena pertarungan di level ini sangat jarang terjadi di seluruh benua. Di dunia lain, leluhur dari menara pil kecil dan juga Hun Qianmo tidak mengucapkan satu patah kata apapun. Mereka segera memulai pertarungan yang cukup dahsyat dan juga panas yang membuat kagum para penonton di tempat ini. Meskipun pertarungan mereka terjadi di alam yang berbeda, namun beberapa riak energi yang cukup mengerikan masih menyebar ke dalam tempat ini, dan itu telah membuat sesak dada dari beberapa orang. Jika pertarungan antara Hun Qianmo dan juga leluhur menara pil kecil tidak dipindahkan ke dunia yang lain, kemungkinan tempat ini akan langsung hancur lebur. Tatapan mata dari Xiao Chen sekarang juga telah berubah menjadi cukup serius ketika dia menyaksikan pertempuran antara Hun Qianmo dan juga leluhur menara pil. Segera setelah itu, dia pun melangkah maju melihat pada Hun Miseng dan juga Pak Tua Hun Mo sambil bertanya, siapa di antara kalian berdua yang akan melawanku? Hun Miseng dan juga Pak Tua Hun Mo hanya saling bertukar pandang ketika dia melihat pada Xiao Chen. Detik berikutnya, raut wajah dari Pak Tua Hun Mo telah berubah menjadi cukup serius. Dia segera mengambil 2 langkah maju sambil mengatakan, kapak darah Xiao Chen, kau sangat terkenal saat itu, namun sekarang dirimu sedikit ketinggalan zaman. Wajah dari Xiao Chen telah dipenuhi dengan keseriusan. Lalu dia mengatakan, kita akan segera mengetahui apakah aku benar-benar ketinggalan zaman atau tidak setelah kita berdua bertukar pukulan. Pak Tua Hun Mo hanya tertawa dengan cara yang cukup aneh ketika dia mendapatkan jawaban dari Xiao Chen. Dia melambaikan tangan dan dopi yang cukup besar dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Ini telah melesat ke segala arah. Kabut hitam langsung menutupi langit dan seolah-olah cahaya mataharinya juga langsung dihilangkan dari tempat ini, yang membuat seluruh pegunungan telah berubah menjadi cukup redup. Tekanan dok yang luar biasa dari Pak Tua Hun Mo itu membuat banyak penonton di tempat ini hanya bisa menelan air ludah mereka sendiri. Beberapa orang tua yang juga menjadi penonton di tempat ini hanya bisa mengatakan, Doseng bintang 5 tingkat lanjutan. Ternyata ada banyak ahli yang berada di dalam klan Hun. Sementara orang tua yang lainnya segera mengatakan, dikabarkan bahwa Xiao Chen merupakan seseorang yang berasal dari klan Xiao, tapi dia kelihatannya akan cukup sulit untuk bisa mengalahkan Pak Tua Hun Mo itu. Dan ini kemungkinan juga akan menjadi pertarungan yang sangat intens. Xiao Chen secara perlahan mengepalkan tinjunya. Kapak merah darah kini tiba-tiba saja muncul di dalam genggaman tangan dari Xiao Chen. Dirinya kemudian mengatakan, mereka yang dengan berani menantang kekuatan dari klan Xiao akan mati. Ucapan dari Xiao Chen itu langsung bergema di seluruh tempat ini, seolah-olah niat membunuh yang besar di dalam dirinya kini telah dibangkitkan kembali. Karena di masa lalu Xiao Chen merupakan seorang pembantai yang asli, sehingga dia terkenal dengan sebutan kapak merah darah Xiao Chen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan jadi pemenang antara pertarungan Xiao Chen melawan Pak Tua Hun Mo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.